Di ruangan ini, waktu berjalan berbeda, setiap detik dihitung, setiap napas adalah pertaruhan. Ini adalah ICU, dan di jantungnya ada sebuah alat bernama ventilator. Ini bukan sekadar mesin bantu napas, tapi jembatan antara hidup dan mati. Ventilator tidak pernah datang tanpa alasan, gagal napas. Paru-paru yang menyerang, otak yang tak lagi sadar, atau tubuh yang terlalu lemah untuk melawan infeksi. Saat itulah, ventilator mengambil alih tugas pernapasan, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memberi waktu bagi tubuh untuk pulih, waktu bagi obat untuk bekerja, waktu bagi kehidupan untuk kembali. Tapi ventilator tidak bekerja dengan cara yang sama untuk semua orang. Pertanyaan pertama yang kami tanyakan adalah, siapa yang memegang kendali napas ini? Mesin atau pasien? Ada mode asisten atau kontrol. Mode kontrol penuh. Setiap kali pasien mencoba menarik napas, mesin akan memberinya satu tarikan napas penuh. Bahkan jika pasien tidak berusaha sama sekali, mesin akan tetap memberi napas secara teratur. Ini nyaman, tapi ada jebakannya. Jika pasien gelisar dan bernapas terlalu cepat, mesin akan ikut cepat, menumpuk udara di paru-paru, membuatnya seperti balon yang terus ditiup tanpa pernah dikempiskan. Lalu ada SINV Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Ini adalah sebuah kesepakatan, mesin akan memberimu 12 napas wajib per menit. Di luar itu, kamu boleh bernapas sendiri. Dulu mode ini sangat populer, tapi sekarang kami tahu, bernapas sendiri melalui selang sempit tanpa bantuan penuh itu sangat melelahkan, seperti bernapas melalui sedotan kecil. Kemudian ada pressure support, mode napas spontan, pasien yang menentukan kapan mulai bernapas, seberapa lama, dan seberapa cepat. Ventilator hanya menambahkan sedikit dorongan tekanan agar napasnya tidak terasa berat. Ini adalah mode untuk fase penyapihan. Saat kami ingin melihat seberapa kuat sebenarnya napas pasien, memilih mode bukan sekadar memutar tombol. Kami, para dokter, harus membaca kondisi pasien. Apakah ia sadar? Apakah otot napasnya masih kuat? Apakah parunya masih bisa mengembang? Kami terus bertanya, apakah ia akan lelah dalam 10 menit ke depan? Tidak ada mode yang sempurna, yang ada hanyalah mode yang tepat untuk pasien ini. Pada jam ini, jika mode adalah siapa yang memulai napas, maka parameter adalah perintahnya, tidak volume. Seberapa besar napas yang diberikan, terlalu besar bisa merobek paru-paru, terlalu kecil, oksigen tak akan cukup. Angka amannya, 6 ml per kilogram berat badan ideal. Lalu ada RN atau frekuensi napas, PEP untuk menahan kantong udara paru tetap terbuka, dan VO, konsentrasi oksigen. Kami mulai dari 100% saat darurat, tapi segera menurunkannya, karena oksigen murni itu seperti api yang bisa membakar jaringan dari dalam. Pada malam-malam, ketika pasien dan mesin tidak sinkron, pasien ingin menarik napas, tapi mesin belum siap. Atau mesin memberi napas saat pasien justru mau menghembuskan. Ini namanya asinkrone. Pasien melawan ventilator, akibatnya, kerja napas meningkat, tekanan melonjak, dan oksigen turun. Tugas kami adalah membaca gelombang di layar, menyesuaikan pengaturan, atau bahkan mengganti mode. Karena napas yang harmonis adalah napas yang menyembuhkan. Puncak dari semua ini bukanlah saat mesin dinyalakan, tapi saat kami mulai mematikannya. Proses ini disebut guaning atau menyapir. Ini adalah ujian terbesar. Kami turunkan mode dan dukungan secara perlahan, sambil terus memantau apakah otot napasnya cukup kuat, apakah parunya siap bekerja sendiri. Setiap kali tekanan diturunkan, ada doa yang kami panjatkan, ayo, bernapaslah. Hingga akhirnya, pasien bisa bernapas sendiri tanpa bantuan, 5 menit, 10 menit, 1 jam monitor stabil, saturasi baik, wajahnya tenang, ventilator berhenti berbunyi. Kami tidak bertepuk tangan, kami hanya menghela napas, bersyukur di balik setiap alarm, di balik setiap angka dan mode. Ada manusia, ada pasien yang tak bisa bicara, tapi bisa mendengar. Ada keluarga yang cemas menunggu di lorong, dan ada tim medis yang memilih untuk tetap ada. Bukan karena ini mudah. Ventilasi mekanik di ICU adalah tentang keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan, antara angka dan harapan. Karena pada akhirnya, napas sejati tidak berasal dari mesin. Dia datang dari dalam. Kami hanya menjaganya tetap menyala. Untuk setiap napas yang diperjuangkan, dan untukmu yang masih bisa menarik napas dengan mudah saat menonton ini, ingatlah, itu adalah sebuah anugerah.
Terima kasih sudah menyimak.